Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Zakaria Bahanan dengan NIM 18 19 10 50 10 56 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang LQ, SI, dan LI dan keterkaitannya dengan perencanaan wilayah dan pertanian industrial berkelanjutan. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan LQ dan kaitannya dengan perwilayah dan pertanian. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian LQ, manfaat, kelemahan, dan kekuatan. Yang kedua yaitu LI dan kaitannya dengan perwilayah dan pertanian. Itu saya akan menjelaskan pengertian LI dan penjelasan rumus. Yang ketiga ada SI dan kaitannya dengan perwilayah dan pertanian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian SI dan penjelasan rumus. Ya, langsung saja ke materi pertama yaitu location question atau LQ. Ya, pengertian LQ yaitu model analisis LQ adalah teknik penghitungan untuk mengetahui sektor basis dan non basis dengan membandingkan persentase sumbangan dari setiap sektor. Analisis LQ sendiri ini biasanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesifikasi sektor-sektor di suatu wilayah atau sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau sektor leading. Ya, di sini ada sejarah dan konsep LQ. Sejarah LQ itu pertama kali dikemukakan oleh Robert Murray Hague pada tahun 1928, yang selanjutnya dikemukakan oleh Harry W. Richardson di tahun 1973. Teori ini menjelaskan mengenai beberapa faktor utama penentu perkembangan ekonomi dalam suatu daerah tersebut. Ya, konsep teori basis ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar. Ya, selanjutnya ada aktivitas sektor basis dan non-basis location question. Ya, dari sektor basis sendiri itu ada aktivitas sektor basis adalah pertumbuhan sektor tersebut menentukan pembangunan menyeluruh di daerah tersebut. Dan yang non-basis yaitu aktivitas sektor non-basis merupakan sektor sekunder atau city following. Artinya tergantung perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh. Ya, untuk mengidentifikasi suatu sektor atau subsektor ekonomi potensial dan bukan potensial, digunakan analisis yaitu LQ atau location question. Yang untuk sektor basis sendiri yaitu kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial, yaitu termasuk sektor basis. Dan yang sektor non-basis yaitu kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial atau lokal industri, yaitu termasuk ke aktivitas sektor yang non-basis. Ya, selanjutnya ada manfaat LQ.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan konvensi LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per sektor ekonomi. Ya, di sini ada kelebihan dan kekurangan LQ. Kelebihannya itu yang pertama dapat digunakan dengan mudah dan sederhana serta cepat penggunaannya. Yang kedua, perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun. Yang ketiga, LQ dapat digunakan sebagai analisis awal untuk suatu wilayah, kemudian dapat dilanjutkan dengan analisis lainnya. Untuk kekurangan LQ sendiri yaitu ada dua. Yang pertama yaitu untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas. Acuannya sering tidak jelas. Akibatnya hasil hitungan LQ terkadang aneh, tidak sama dengan apa yang kita duga. Yang kedua yaitu ada nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias karena tingkat disagregasi perubahan spesialisasi pemilihannya ubah acuan pemilihan entity yang diperbandingkan pemilihan tahun dan kualitas data. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan LQ dalam perencanaan wilayah dan pertanian industrial. Yang pertama kaitannya dengan perencanaan wilayah, yaitu digunakan dalam analisis ekonomi wilayah untuk penyusunan dokumen perencanaan, yaitu RTBL, RTR, dan RTRW. Yang kedua, dengan mengetahui basis dari perhitungan LQ dapat dilakukan fokus pengembangan wilayah dengan meningkatkan potensi komoditas tersebut. Yang selanjutnya yaitu kaitan dengan pertanian industrial. Dengan menggunakan LQ dapat diketahui komoditas apa yang merupakan basis dari suatu wilayah apabila komoditas tersebut merupakan komoditas pertanian. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan pengembangan kawasan agroindustri, penyusunan master plan kawasan pertanian, serta pemusatan klaster industri pertanian yang berkelanjutan dengan lokasi pemusatan industri yang diarahkan pada wilayah yang memiliki nilai produksi komoditas yang bisa dibilang tinggi. Selanjutnya yaitu ada perhitungan LQ, ya, di mana ada XIJ, XI, XJ, dan X. XIJ yaitu sama dengan PDRB sektor A di Kabupaten X, dan XI PDRB seluruh sektor di Kabupaten X. XJ PDRB sektor A di Provinsi Y. Dan X PDRB seluruh sektor di Provinsi Y. Yaitu perhitungannya LQ sama dengan XIJ per XI per XJ per X.
Ya, selanjutnya yaitu ada LQ lebih besar dari 1, yaitu komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif dan yang hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor keluar wilayah. Nah, jika LQ sama dengan 1, komoditas itu tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor. Kemudian jika LQ kurang dari 1, komoditas ini juga termasuk non-basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan dari luar atau impor. Ya, selanjutnya ada pengertian Localization Index atau LI. Analisis Localization Index atau LI merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau dispersion atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Dari LI sendiri merupakan indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Indeks ini digunakan untuk mengetahui distribusi aktivitas tertentu di wilayah tertentu tersebut. Ya, di sini ada perhitungan LI. Itu sama kayak keterangannya sama seperti perhitungannya LI, yaitu yang XIJ PDRB di sektor A di Kabupaten X, yang XI PDRB seluruh sektor di Kabupaten X, XJ PDRB seluruh PDRB sektor A di Provinsi Y, yang X PDRB seluruh sektor di Provinsi Y. Nah, perhitungannya dapat dilihat di tabel berikut. Nah, di sini ada interpretasi hasil analisis LI. Jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 0, maka artinya di wilayah tersebut memiliki berbagai aktivitas diversifikasi. Apabila nilai LI mendekati 0, berarti perkembangan suatu komoditas pada wilayah kecamatan cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah kabupaten. Tingkat perkembangan aktivitas akan relatif indifferent di seluruh wilayah atau aktivitas tersebut memiliki peluang tingkat perkembangan yang relatif sama di seluruh wilayah. Apabila sedangkan hasil analisis memiliki nilai mendekati 1, maka artinya wilayah yang diamati memiliki aktivitas yang khas atau spesial. Ya, di sini apabila nilai LI mendekati 1, berarti komoditas yang diamati cenderung berkembang memusat di suatu wilayah. Artinya komoditas tersebut akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang membuat spesial. Selanjutnya memasuki materi terakhir, yaitu analisis specialization atau specialization index, kurang indeks, atau disebut juga dengan SI. Pengertian analisis specialization memiliki fungsi yang hampir sama dengan analisis LQ, yaitu sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil analisis LQ.
Analisis SI digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas teridentifikasi atau memiliki aktivitas terspesialisasi. Pada analisis SI sendiri yaitu menggambarkan wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Besaran nilai SI berkisaran antara 0 sampai dengan 1. Wilayah dengan nilai SI mendekati 0 tidak memiliki kekhasan aktivitas tertentu. Sedangkan nilai SI mendekati 1, maka wilayah tersebut memiliki kekhasan. Ya, di sini juga ada perhitungan SI yang keterangannya sama dengan LQ dan LI. Ya, di sini cara perhitungannya. Langsung saja menuju hasil dari hasil perhitungan SI tersebut. Jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 0, maka artinya tingkat perkembangan kegiatan relatif di semua wilayah. Jika nilai SI mendekati 0, berarti tidak ada kekhasan. Artinya dalam wilayah kecamatan tidak memiliki aktivitas khas yang relatif menonjol perkembangannya dibandingkan dengan wilayah lain. Sedangkan hasil analisis memiliki nilai mendekati 1, maka artinya aktivitas yang diamati berkembang secara memusat atau terkonsentrasi. Nah, jika nilai SI mendekati 1, berarti terdapat kekhasan. Artinya dalam wilayah kecamatan memiliki aktivitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain. Ya, mungkin cukup segitu saja dari saya. Mungkin banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.